Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Natasha Sinaga dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024 kelas D dengan NIM 240512041123. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan internet yang merupakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi, sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah telegraf. Telegraf ini seringkali dianggap sebagai pendahulu internet atau cikal bakal internet. Sistem ini muncul pada abad 19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf ini sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio dan kabel. Namun, teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Lalu di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon dan Henry Nyquist mengembangkan teori transmisi data. Perkembangan terjadi dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah putus, khususnya saat terjadi peperangan. Lalu masuklah pada awal mula ARPANET, yaitu pada tahun 1960-an, yang dimana muncul kebutuhan sistem komunikasi yang lebih kuat, terutama untuk keperluan militer. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui lembaga ARPA atau Advanced Research Project Agency mengembangkan proyek jaringan komputer bernama ARPANET. Tujuannya adalah menciptakan sistem komunikasi yang tetap aman meskipun ada ancaman perang termasuk perang nuklir. Lalu pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan keempat komputer pertama, yaitu ada di UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan yang terakhir University of Utah. Ini adalah tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya komputer saling terhubung dalam sebuah jaringan. Lalu, pada tahun 1972, ARPANET diperkenalkan secara resmi ke publik dalam sebuah konferensi internasional. Demonstrasi ini menunjukkan bagaimana komputer bisa bertukar data dan pesan secara langsung. Saat itu juga teknologi email mulai muncul, yang kemudian menjadi salah satu layanan paling populer di jaringan komputer. Sejak saat itu, banyak universitas dan lembaga penelitian ingin bergabung di dalam ARPANET, sehingga jaringannya semakin luas. Lalu seiring berkembangnya ARPANET, muncul masalah karena banyaknya protokol komunikasi yang berbeda. Maka untuk mengatasi hal ini, para peneliti mengembangkan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang biasa disingkat TCP atau IP, sebuah standar komunikasi yang bisa digunakan oleh semua komputer. Lalu pada tahun 1983, tepatnya pada 1 Januari, ARPANET resmi beralih ke TCP atau IP sebagai protokol standar. Lalu di tahun yang sama juga, ARPANET dipecah menjadi 2 jaringan, yaitu yang pertama MILNET yang digunakan khusus untuk kepentingan militer, lalu yang kedua ARPANET yang digunakan untuk universitas dan penelitian sipil. Momen inilah menjadi titik penting karena sejak saat itu istilah internet mulai digunakan secara resmi. Lalu pada tahun 1990,
ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web atau disingkat WWW. WWW memudahkan orang mengakses informasi melalui browser. Ia menciptakan 3 komponen penting. Yang pertama adalah HTML atau Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa untuk membuat halaman web. Yang kedua, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu aturan komunikasi antara server dan browser. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, URL, yaitu Uniform Resource Locator, yaitu alamat unik untuk setiap halaman web. WWW mengubah internet menjadi media yang lebih ramah pengguna, di mana informasi bisa ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, dan link yang saling terhubung. Inilah awal mula internet yang mirip dengan yang kita gunakan sekarang, itu seperti bisa browsing, klik link, dan membuka situs web. Lalu setelah WWW diperkenalkan, internet berkembang sangat cepat. Pada tahun 1994 sampai sekitar 1998, muncul perusahaan besar di era .com seperti Yahoo, Amazon, eBay, dan Google. Perusahaan ini menjadi pionir dalam dunia digital. Lalu pada awal 2000-an, internet semakin populer, tidak hanya untuk hiburan tetapi juga untuk pendidikan atau e-learning, lalu juga untuk bisnis dan media. Lalu pada tahun 2003, Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook, yang kemudian diikuti oleh Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok. Media sosial menjadikan internet sebagai ruang sosial baru, tempat manusia bisa berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi, dan bahkan membentuk budaya baru. Internet tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana interaksi global. Lalu pada 2007 hingga sekarang, smartphone dan era dunia dalam genggaman, yang dimana kehadiran smartphone membuat internet portable yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan selalu tersedia di genggaman tangan. Lalu masuk kepada penggunaan internet. Internet tidak butuh waktu lama untuk berkembang menjadi bagian hidup manusia, karena semua aktivitas kini bisa dilakukan lewat internet. Yaitu yang pertama, komunikasi. Kita bisa melakukan komunikasi lewat chat, email, bisa lewat video call atau voice call, dan berbagainya. Lalu kedua, hiburan. Manusia bisa mendapat hiburan melalui smartphone dengan musik, film, ataupun media sosial. Yang ketiga, belajar dan bekerja. Sekarang sudah tersedia banyak e-learning yang bisa digunakan untuk kita belajar dan bekerja. Lalu yang terakhir atau yang keempat, belanja online. Sekarang sudah tersedia banyak e-commerce yang memudahkan transaksi tanpa harus keluar rumah. Internet tidak butuh waktu lama untuk berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Dari teknologi militer yang terbatas, kini internet telah menjadi infrastruktur global yang menghubungkan miliaran orang, benar-benar menjadikan dunia dalam genggaman. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dan perkembangan internet. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari apa yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.